Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan YouTuber. Kita ketemu lagi dengan saya Didik Budianto. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial ya, kalau nggak bisa dibilang perkuliahan, karena ini benar bukan perkuliahan tapi tutorial. Nah, jujur aja bidang saya bukan elektro, tapi saya punya sedikit pengalaman mengenai penggunaan osiloskop walaupun sudah cukup lama. Nah, kali ini saya akan berikan tutorial mengenai penggunaan osiloskop. Di sini adalah osiloskop digital yang bekerja dengan cara DSP, Digital Signal Processing. Mereknya adalah Nirsi ya. Mereknya agak-agak asing buat saya sebenarnya, tapi sudah saya coba, ini bagus ya. Dan ini keuntungannya osiloskop digital ini sudah lagi tidak menggunakan CRT, katode ray tube ya, atau tabung sinar katoda untuk layarnya, tapi dia menggunakan LCD ya, LCD seperti layar televisi begitu ya. Karena dia menggunakan LCD, maka osiloskop ini menjadi kecil, nggak manjang gini ya. Kalau CRT itu manjang. Kebetulan saya pernah membongkar osiloskop ini karena pengen tahu dalamnya kayak apa ya. Itu panjang begini gitu. Nah, ini cukup ketebalannya cukup ramping ya, seperti ini ya, cukup ramping. Lalu ini bekerja dengan sinyal dengan power DC ya, cukup disuplai dengan adaptor dari power supply charger HP ya. Di sini menggunakan charger HP yang 33 watt atau fast charging ya istilahnya gitu. Seperti ini. Ini adalah osiloskop digital. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita membahas osiloskop, osiloskop itu terdiri dari minimal 2 ya. Yaitu adalah sinyal generator. Pertama itu sinyal generator ya, sinyal generator atau pembangkit sinyal. Lalu yang kedua itu adalah si osiloskop itu sendiri ya. Jadi saya sampai sekarang belum pernah melihat osiloskop yang berdiri sendiri tanpa ada sinyal generator include di dalam osiloskop. Nggak tahu nih kalau ada rekan mahasiswa dari teknik elektro mungkin pernah menemukan osiloskop yang tanpa sinyal generator. Oke, sinyal generator itu adalah kemampuan si perangkat osiloskop ini untuk mengeluarkan sinyal ya. Gunanya apa? Minimal digunakan untuk kalibrasi ya, kalibrasi. Jadi ini adalah sinyal generator yang bagian hijau ya, bagian hijau sama ini. Ini adalah area pengatur sinyal generator ya. Lalu bagian osiloskopnya adalah ini. Nah, keunikannya osiloskop sekarang dibanding dengan osiloskop dulu atau osiloskop yang biasa dipakai untuk anak-anak SMU atau lab-lab fisika. Kalau itu yang lama itu kebanyakan adalah satu channel ya. Satu channel itu osiloskopnya cuma satu. Tapi kalau di sini osiloskopnya ada 2 channel di sini. Mungkin ada lagi yang lebih dari 2 channel, mungkin ada. Nah, di sini kebetulan kita punyanya osiloskop channel 1 sama channel 2. Jadi osiloskopnya ada 2. Jadi ada dua alat di sini. Ada 2 instrumen. Jadi kalau kita punya multimeter, itu satu multimeter itu satu perangkat alat itu ada 2 multimeternya gitu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk komparasi, membandingkan 2 buah sinyal gitu. Tapi kalau mungkin yang lebih lengkap bisa aja ada osiloskop yang lebih dari 2 channel gitu. Ini kebetulan saya belum pernah menemukan, atau kalau mungkin ada ya harganya sudah pasti mahal ya. Ini 2 channel, tapi umumnya yang pernah saya pakai adalah 1 channel dulu, 1 channel dengan sinyal generatornya gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Dalam mempelajari osiloskop, layar itu kalau kita lihat layar, ini layar ya, layar begini, ini layar.
layar osiloskop ini kita bagi ada 2 sumbu ya. Ada 2 sumbu. Ini sumbu X. Kalau saya boleh katakan ini sumbu Y, biasanya gitu kalau di matematika ya. Sumbu datar sama sumbu tegak gitu. Nah, sumbu X ini merepresentasikan waktu. Ya, time. Ya, sumbu X ini merepresentasikan waktu atau time atau T. Ya. Nah, sumbu Y itu merepresentasikan tegangan atau kalau orang lebih katakan lebih umum magnitud. Ya, magnitud tapi sebenarnya itu adalah tegangan. Ya. Ini adalah volt atau V. Nah, seperti itu. Jadi di dalam osiloskop itu nanti ada 2 pengaturan, 2 kalibrasi sumbu X dan kalibrasi sumbu Y, seperti itu. Nah, di dalam kalibrasi ini yang penting kita perhatikan itu adalah nilai diffnya. Nilai diffnya itu berapa? Nilai diff itu adalah berapa dalam satu satuan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka setiap satuan ini itu bernilai berapa gitu, berapa waktu, berapa second. Biasanya di sini nanti ada pilihannya di sini satuannya second, millisecond, microsecond, nanosecond, picosecond ya. Bisa seperti itu. Kalau agak komplit ya. Seperti itu waktu ya. Ini per ininya mau berapa gitu. Nanti ada pilihannya di situ. Ya, pilihan diff-nya. Ini diff ya. Diff itu per ini. Division perbagian gitu. Nah, ini juga ada di skala Y-nya, skala Y atau di tegangannya. Ini nanti satuannya ada volt, millivolt, microvolt dan seterusnya. Ya, kalau komplit ya sampai picovolt gitu. Misalnya nanti kalau kita ingin membuat osiloskop pakai osiloskop yang high precision digunakan untuk mendengarkan suara alien misalnya gitu. Dari angkasa luar pakai radio teleskop itu kita bisa menggunakan yang satuannya mungkin picovolt, nanovolt gitu. Nanti kita bisa lihat beberapa sinyal-sinyal yang ada anomali-anomali itu bisa kelihatan dari sini. Ya, seperti itu. Ini diff-nya. Oke. Nah, tahap pertama kita akan melakukan yang namanya kalibrasi. Oke. Ini adalah ini adalah apa istilahnya, pen atau apa ya, ini seperti itu. Nah, ini adalah sumbu positifnya, ini apa, sumbu terminal positif, ini terminal groundnya ya. Jadi kalau di multimeter itu ada 2 biasanya, plus sama main ya. Kalau ini adalah yang ini ya. Ini untuk cantolan, dia berupa seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena ini biasanya pakai untuk tegangan tinggi. Ini juga sebenarnya bisa dibuka ya. Yang plus yang mana Pak? Yang ini Pak ya? Yang plus bisa dibuka Pak. Tapi nggak usah lah. Ini kalau yang ini biasanya bisa dibuka gitu. Oke, ya seperti itu ya. Ini positif, ini ground gitu. Nanti cantolin gitu. Nah, kita akan coba melakukan ini ya, kalibrasi. Ini kita nyalakan power ya. Nah, ini power begini. Nah, ini yang warna biru ini adalah channel 2, yang warna kuning adalah channel 1 ya. Nah, kita akan coba satu persatu aja dulu melakukan kalibrasi. Ini channel 2 saya matikan. Seperti ini ya. Jadi ini ada warna kuning sama warna biru ya. Terus hijau. Kalau hijau ini adalah untuk trigger ya. Ini untuk trigger atau sinyal generator.
ini adalah sumber sinyal. Ya, sumber sinyal, ini sinyal generator atau sumber sinyal. Nah, ini adalah untuk on off, matikan channel. Nah, ini berarti channelnya saya matikan semua channel mati. Ini sekarang kita mau channel satu aja seperti ini. Lalu ada fungsi di dalam osiloskop di sini untuk menggeser offset, istilahnya offset. Offset itu sinyal ini mau ditempatkan pada Y sama dengan 0 atau bagaimana gitu. Ya, jadi misalnya gini, ada gelombang gini ya, misalnya gini, seperti ini. Nanti sumbunya ini mau kita geser ke sini, lah itu adalah offset, ya, menggeser jadi offset seperti itu. Nah, ini ada di sini, bisa saya geser offsetnya, kita turunkan. Nah, seperti ini 0, ya. Nah, sekarang kalau saya mau melakukan kalibrasi, ini seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya kopling. Nah, saya agak kurang paham, mungkin kalau Masnya ini agak paham. Kopling itu ada kopling AC, kopling DC. Itu kalau yang pemahaman saya sekarang multimeter analog itu ada yang namanya pin output. Pin output itu kalau kita beli beberapa multimeter, ya, ada pin analog, ya, kita punya analog begitu. Di sini ada ininya output. Terus di sini ada plus, di sini ada min. Terus di sini ada jangkanya. Ya. Nah, output ini digunakan, dia adalah di seri terhadap di dalamnya ini, di sini sudah dikopling dengan kapasitor, ya. Gunanya apa? Supaya komponen DC itu tidak terukur, tidak ikut terukur. Jadi bisa aja dalam sebuah kabel di sini ini ada dua komponen DC dan komponen AC, ya. Jadi dalam sebuah saluran ini ada komponen AC-nya, juga ada komponen DC-nya. Ini kalau saya ingin mengukur AC-nya saja, gitu, maka dia di sini kopling AC seperti itu. Saya nggak tahu kalau di osiloskop apakah sama atau tidak. Sama ya, kira-kira ya. Sama, ya. Tapi saya jarang menggunakan yang pakai output ini. Pernah sih, pernah. Biasanya salah satu contoh aplikasi untuk antena televisi, booster. Jadi kalau di sini power supply, terus di atas itu ada boosternya di dekat antena TV. Maka dari power supply ini dia mensuplai tegangan, ada yang DC, ada udah DC, ada yang masih low frekuensi itu 50 Hz gitu. Tapi yang dari atas itu turun ke bawah menuju ke televisi itu adalah RF, ya, RF. RF itu radio frekuensi, jadi frekuensi televisi, frekuensi gambar suara itu dikirim. Jadi ini kecampur, jadi dipakai kabel itu juga, gitu, kabel antena itu, gitu. Jadi kabel antena ini ada dua sinyal. Nah, ini kalau kita mau memisahkan, itu adalah kita bisa pakai kopling AC atau DC. Kemarin saya lihat di sini kalau salah. Nah, ini koplingnya AC atau DC. Ini saya setel DC, ya, DC. Jadi berarti nggak pakai kopling, tidak di seri dengan kapasitor, ya. Kalau AC di seri dengan kapasitor. Lalu di probe ini sudah ada juga penguatan 1 kali, 10 kali, bahkan ini juga 100 kali. Ini mirip kalau kurang lebih mirip kalau di multimeter itu di jangka berapa gitu. Ini untuk kaitannya nanti dengan disk, ya, di ini. Kalau dia 100 kali misalkan gitu, maka dia disknya ini juga akan begitu pendiknya, gitu, ya, seperti itu pengaturan itu. Nah, sekarang kita akan coba ini ya. Pertama kita mau ini negatif dengan negatif, positif dengan positif ini. Nah, seperti itu. Lalu probe-nya ini kemarin saya lupa ya, ini taruh di mana ya?
Kalau nggak 10 kali, 100 kali. Ini kalau kemarin saya belum nggak pakai ini, nggak pakai generator ini, ya. Nah ini saya bisa pakai auto ya. Nah ini adalah sinyalnya kalau nggak salah. Nah seperti ini. Terus ini adalah generator. Nah ini frekuensinya berapa gitu. Kita bisa ketahui dari sini. Mana ya? Mana? Oh ini macam-macam gelombang dari sinyal generator. Jadi kan tadi saya jelaskan bahwa di sini ada sinyal generator sama osiloskop. Nah ini yang ini adalah sinyal generator, ya. Yang agak krusial awal sebelum ngetes itu adalah osiloskopnya adalah kita mampu bermain dengan sinyal generator. Nah ini biasanya kita akan ubah menjadi sinusoid. Ada nggak sinusoid di sini? Itu macam-macam. Ini mungkin sinusoid, tapi ini ini square. Nah ini sinusoid, ya. Sinusoid, macam-macam bentuk sinyalnya. Nah ini biasanya sinusoid ini. Sekarang ini frekuensinya berapa gitu misalnya. Ini berapa nih? 30.000 Hz ya, 30 kHz. 30.000 Hz. Ya. Berarti ngurangi itu pakai apa ya? Enggak, ini anunya. Oh. Oh ya, ini frekuensi dari atasnya. Ya. Nah ini kita lihat ini. Nah ini apa gitu ya? Ini tipenya kita udah sinus. Sekarang kita frekuensinya. Ini duty ini kalau kita mau pakai untuk PWM, pulse width modulation, duty cycle-nya sama duty satuan duty, ya. Terus ini ini berarti tidak ada duty cycle-nya. Salah. Berarti ini kita pilih ini frekuensi aja. Nah, ini 20 ya, 20,00. Ini karena bacanya gimana? 20,00, 20 Hz. Ya. 20 apa? 20 kilo. Itu di atas 20 kHz. Ini ada gini apa nih? 20.000, 20 kHz atau ini pakai atasnya yang atasnya 20. Hah? 10,0 kHz. Oh 10 kHz, berarti ini disknya ya. Disknya kita ngeset disknya, disk ininya mana nih? Tuh disknya. Ketinggian berarti. Bentar disknya. Enggak, kalau ini ini untuk ini data ininya. Bentar. Itu frekuensi. Disknya pakai apa ya? Jangan 10 kHz. Data. Agak bingung. Enggak, kalau ini untuk legend mas. Ini untuk legend. Ini untuk legend yang ini bukan. Itu untuk legendnya ini. Ini mau legendnya apa? Nah, kalau disknya ini kalau ini 10 kHz ya, kalau 10 Hz.
Nah, ini 30 satuannya kenapa 10? Oh, itu frekuensi kan? Iya, Pak. Frekuensi. Paling digeser aja Pak tadi di begini. Itu channel 2, channel 1. Ini bisa head, ini bisa. Ini kilohertz. Sekarang kalau mau head gimana? Bisa diset-set dari gennya tadi. Ini kan ini sampai kejadian 0, kalau kita geser kita menyatukan. Pakai apa? Lu ini pakai apa biasanya? Kanan kiri Pak, ini Pak yang Lu tadi nggak mau kok. tadi masih di atas kali Pak, belum Oke. Oke. Nah, ya itu. Nah, ke track dulu Pak. Ke sini. Oke. Ya. Ini frekuensi. Iya. Itu keluar itu terkait saja. Pak, misalnya nah. Nah, ini head ini. Nah, ini satuan head. Ini 7 hertz. 7,00 ya bacanya. Komanya ini seperti ini ya. Jadi kita tahu membaca ini 7 hertz. Itu 7 hertz. 7 itu 7.000 Pak. 7.000 Pak. Itu 7.000 Hertz Pak. Ini kilohertz ya? Itu 7 kilohertz. 7 kilohertz. Ya, itu 7 kilohertz. Ada 7.000 Pak. Ini yang bawah itu 7.000 Pak. Koma. Oh iya 7.000 ya? Iya iya 7.000. Dinolin aja Pak. Bentar. Nah, ya. Terus ke paling kanan. Nah, itu tuh. Kalau hertz 1 hertz itu berarti Iya, Bapak geser dulu. Nah, oke, terus ini tidak nol. nolin aja ya. Ya, itu. Ah. Itu. Nah ini adalah goyangan fasanya. Ini sebenarnya goyangan fasa. Jadi fasa itu jadi gini. Ibarat pendulum ya. Ini adalah seperti pendulum. Jadi kalau pendulum itu kan ini dinding ya, dinding terus ini pendulum, gitu kan? Ya bayangin begitu. Terus ini dia bergoyang. Ini maksimum, simpangan maksimum, misalnya Femax. Ini Femin. Nah sekarang bayangin aja seperti ini atau seperti penggaris yang lalu diginiin nanti ini ya kan. Nah itu ini adalah goyangannya. Goyangannya nol, dia simpangannya begini. Nah gitu kalau ibarat penggaris ya. Nah, sehingga ini digambarkan menjadi dia begini. Nah gitu. Kalau yang saya pernah pakai osiloskop CRT katode retub itu bisa disimulasikan dengan bintik, nanti bintiknya tik gitu kayak kalau ditonton di film-film sinetron atau apa orangnya mau mati gitu ada tik gitu ya. Nah seperti itu, jadi itu kelihatan fasa yang current phase, fasa saat ini gitu ya. Nah seperti itu. Ini bentuknya garis ya, kalau bentuknya titik nggak bisa ya. Titik. Oh, bentuknya titik nggak bisa ya? Biasanya kalau itu sudah garis Pak. Hah? Kan kalau selesai itu kan garis biasanya kan. Ini garis ya? Kalau saya pernah itu titik ya, titik gitu. Jadinya naik turun gitu Pak. Jadi kayak potong-potong gitu, apa gimana Pak? Enggak, dia ngikutin anunya. Jadi kalau sini sawit gitu ya, sini sawit ini dia ini. Oh. Gitu. Seperti itu pernah saya gitu. Jadi bintiknya itu jalan gini. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini current phase fasa saat ini gitu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin saya akan coba kita mengeksplor bagaimana tipenya. Tipe ininya ini adalah ini sinus ya. Custom. Nah, Itu pulse. apa nih? Pulse itu. Circle pulse kayak jantung. Kalau di makro itu. Oh, jantung ya? Kayak jantung gitu. Oh iya. Oh iya nih. Ini jantung ya. Terus ini adalah audio ya.
Ini sebenarnya bisa aja kita dengerin Pak, ada speaker, dia akan bunyi. Gitu. Ya. Ini toh frekuensinya kecil. Nah, ini adalah persegi, ya. Persegi. Ya seperti ini lah persegi, square. Eksponensial logistik ya, logaritma. Logaritm eksponensial full. Ini kayak penyarah gelombang penuh ya. Ya kalau betul ya. Gitu. Hal penyarah setengah gelombang ya. Step ini gigi gergaji kalau saya bilangnya. Gigi gergaji ada dua macam yang seperti ini ya. Ada seperti ini, ada seperti ini ya. Saya nggak pernah mengenal ini secara khusus, tapi pokoknya kalau segitiga saya bilangnya gigi gergaji gitu. Tinggal nanti bergambarnya kayak apa gitu. Nah ini juga ini sawtooth ya. Nah ini gigi gergaji juga sama tadi. Nah ini gigi gergaji, ini triangular tapi ini sebenarnya kalau saya nyebutnya juga gigi gergaji, ini hanya nama aja ya, istilah aja. Nah kalau ini adalah kotak, ini biasanya untuk digital ya, digital. Nah ini kalau kita belajar digital ini seperti ini. Nah nanti coba ya, ini frekuensinya saya nolkan dulu. Nah ini saya nolkan, sekarang saya geser. Ini ini di sini ini 1 kilo. Nah 1 kilohertz. Saya naikkan. Nah kelihatan ya. Nah gelombang kotak biner. Ini on off gitu. Nah ini off, ini bukan off, ini negatif ya. Nah kalau kita pengen tahu on off-nya ya ini kalau ini dianggap off ya berarti ini kita geser ke sana gitu. Ya, gitu. Apakah kalau ini hanya menggeser penampilan, kalau begini ini hanya menggeser penampilan, dan ini saya naikkan lagi. Nah, ini agak anteng ya sebenarnya. Nah, ini menggeser penampilan. Nah, ini kalau ini on off ininya off, jadi off itu pas di sini. Ya, jadi pas di sini makanya kita geser. Nah, ini on off. Nah, ini ya seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi ini seperti itu. Nanti kalau kita mau, sekarang saya matikan. Kalau kita mau ganti yang ini bisa aja kita ganti ya. Jadi sinyal generatornya kita ganti untuk yang ini, yang kedua. Oke silakan Mas. Disimulasikan untuk yang kedua. Nah, oke. Nah, sekarang ini mau apa? Nah, seperti itu. Kita mau divisionnya, offset ya. Nah ini. Nah ini adalah skala ini. Jadi mau atasnya itu maksimum berapa gitu. Ya, ada atasnya ini. Jadi per disk-nya, menyetel disk. Yang ini adalah disk vertikal. Per ini, per garis ini berapa volt? Nanti tegangan loh. Per berapa volt, terus ini dari per berapa volt sehingga nanti gelombangnya. Jadi kayak zoom in tapi zoom in untuk yang skala ini aja. Gitu ya, zoom in, zoom out, jadi kayak kamera itu zoom in, zoom out gitu. Ini juga zoom in, zoom out, tapi untuk skala. Ini tadi yang frekuensi tadi, yang frekuensi ya, frekuensi terus bisa dipadu dengan mana ya? Sebenarnya ada kok. Ini kalau mau lihat ininya perbandingannya disknya pakai apa ya? Ini saya nggak ini disknya nih. Saya masih agak bingung ya kalau yang frekuensinya ini. Itu perlu diapain coba? Oh ini disk untuk ini.
Diff untuk apa? Horizontal. Zoom in-nya horizontal. Ya. Yang ini adalah zoom apa? Diff-nya horizontal, itu diff-nya vertikal channel 2, diff-nya vertikal channel 1. Ini offset. Offset. Kalau ini, nah ini adalah fasa. Posisi itu artinya fasa. Jadi kalau kita mau apakah ini ada di fasa 0, maka kita pasin di sini. Kalau offset horizontal itu namanya fasa, ya offset. Jadi saat memulai sinyalnya kita mau mengamati itu. Saat memulai, jadi ini kita menggeser ke sana kiri. Yang ini adalah offset horizontal, ini offset vertikal, ya. Tapi kalau saya biasanya menyebutnya offset horizontal itu bukan offset tapi fasa, menempatkan fasa. Jadi saat memulai sinyalnya itu bagaimana gitu, ya. Apakah kita pandang sebagai gelombang sinus? Kalau gelombang sinus kan seperti ini, jadi bentuknya begini gitu, nolnya di sini, atau justru kita misalnya ini begini, gitu misalnya, ya kan? Gitu, jadi apa kosinus ya, gelombang kosinus gitu, seperti itu. Oke, saya kira itu aja. Ada lagi? Udah jelas? Udah jelas? Masih mencoba ini. Bingung? Bingung. Nggak terbiasa kali udah gini. Iya. Saya jujur aja kan agak lupa ingat gitu. Tapi saya paling tahu bahwa kalau oskiloscope itu yang paling krusial itu adalah sebelum memulai itu kalibrasi. Dan kalibrasinya ini agak kompleks ketimbang kita pakai multimeter. Kalau multimeter itu, kalau voltmeter nggak perlu kalibrasi. Paling kalibrasinya hanya menempatkan nolnya jarumnya aja. Tapi kalau ohmmeter itu selain menempatkan nol juga menempatkan tegangan baterainya itu, jadi ada ini ya ohmmeter itu apa kalibrasi di dalamnya itu. Kalau ini multimeter yang analog ya, saya selalu menghindari pakai digital, multimeter digital. Kalau nggak penting-penting amat saya nggak. Bahkan multimeter digital saya nggak otomatis, jadi benar-benar di set manual. Jadi semua serba manual, gitu. Ya, ini pada orang ini otomatis, semua udah auto, gitu. Ibaratnya kalau nyopir kendaraan itu sudah matik ya, kendaraan matik. Kalau saya masih kendaraan manual, jadi semua manual. Jadi kita tahu ininya. Oke, saya kira itu aja. Ada lagi? Atau kita sekarang mau nyoba? Ya, nah, jadi biasanya kalau emang ini hybrid kan, jadi kalau misalnya ketika lagi ada panas ya solar panel yang bekerja buat ngecas ada AC-nya kan. Jadi juga kalau lagi ada angin Matahari terus di convert ke penggerak terus jadi listrik. Matahari langsung ke SSC-nya, makanya ini double nih di satunya. Dua perlu masuknya. Ini sini untuk apa? Ini juga ketika lagi ada angin, ini generatornya baru masukin ke SSC-nya. Oh, jadi both solar sama both wind. solar sama wind juga. Oh, wind and solar. Gitu. Double ya berarti Ya, dua. hybrid. Nah, makanya bingungnya adalah sekarang kita menggunakan oscilloscope untuk apa, Pak? Nah, itu ngukur apa nih? tegangan apa? Ini apa namanya? Motornya. Iya, tegangan dari sini sama keluaran dari ini, dari panel surya kan dia kan ngeluarin sinyal listrik. Nah, ngukur menggunakan pengukurannya menggunakan osiloskop. Berarti kita lepas SCC-nya dulu dong, Pak. Di situ dia itu nunjukin apa ini? Sorry. SCC itu Solar charge. gimana cara kerjanya? Solar charge controller. Ya. Awas lo ketendang lo. Enggak, Pak, aman. Kaki saya udah sopan kok. Dia nyambung ke sininya ini sih, kurang lebih mirip kayak inverter ya, Pak, sebenarnya. Iya. Ini kurang lebih. Jadi Oke. kan ini kan masuk ke sini kan DC ya? Masuk ke sini AC. AC akan ke convert di situnya DC ya, DC nggak power ini. Oke. Ngecas. Kayak udah pasti kalau ini opsi DC nggak mungkin AC. Iya, makanya. Dari AC ke DC. Gitu. Oke. Kurang lebih kayak inverternya. Bukan baterai juga sih. Biar dia kan praktikum kan. Enggak juga sih, Pak, ini mah. Mikir aja sih. Saya pun nggak tahu. Berarti ini connect kemana ya? Baterainya Pasangnya kaki 3 di sini, Pak.
Ini berarti baterainya cuma untuk ngecas doang sih. Iya, ini kan menunjukkan kalau dia kecas gitu kan. Iya. Berarti kita harusnya ambil data di Ini. di dari sini ya. Ini kan. Makanya ini sisanya berarti perlu dibongkar dulu. Serabutnya diambil. Ya kan? Iya. Kabel serabutnya itu diambil terus buat pakai ini baru. Ya makanya ini dibuka. Dibuka dulu. Terus dicap. Ada obeng, Pak? Kupingnya. Obengnya ambil dulu. Kupingnya di mana? Karena kan ngalirnya kan ke sini. Ke HC. Iya. Nah, kita ngambil data dari serabutnya itu gitu. Plus minus ya. Ground Betul. plusnya. Karena kan kalau dari sini dia kan ngambil data dari sini ke sininya gitu. Jadi kita ngambil ada obeng nggak buat ngambil serabut? Obeng. Kalau nggak apa-apa. Ini walaupun ini kan sudah DC, tapi DC-nya kan pakai komutator, ya kan? Apa cincin belah itu loh, pakai belah gitu. Tergantung sih Pak, maksudnya memang mau dipakai salah satu aja atau dua-duanya sih, tergantung dari. Bukan. Kalau ini pakai DC, pakai diode. Jadi arus yang dari sini pada saat panas terik, sementara nggak ada angin, ini arus ini tidak ngilang ke sini gitu loh. Oh, jadi maksud Bapak, jadi tetap untuk menyekat iya dong. Ini kan sumbernya ini kan juga harus keluar ke sini. Ini menyumbangkan ke sini, ini menyumbang sini kan dua-duanya ngisi aki kan begitu. Tapi masa sih Pak dari sini terus balik ke sini? Iya, ini kan anodanya di sini. Jadi ini copot ya, ini copot. Anodanya ini, katodanya di sini. Jadi arah alirannya ke sini, keluar di sini ke sini sehingga ini kan di paralel ini sama ini kan paralel. Iya betul. Di paralel sehingga aliran dari ini nggak bisa balik ke sini gitu loh. Dikhawatirkan kalau ini balik ke sini gitu. Kan membebani ini. Apa impedansinya kan jadi tinggi. Seharusnya tinggi. Nilai R-nya. Tapi seharusnya sih nggak tahu sih. Tapi kalau saya ini seharusnya enggak sih Pak. Jadi kalau memang maksudnya dia ngalirnya ke sini, seharusnya dia nggak balik ke atas Pak. Kalau di paralel masih ada balik dong. Di paralel kok ini kan di paralel. Tergantung ininya, di cincin ininya, di sininya. Kalau pas ini sama ini nyambung, lu pakai ini nyambung, kalau pakai apa multimeter ini nyambung, maka dari sini dia. Oh iya pasti ada. Iya. Iya. Oh iya betul. Kan paralel. Iya. Betul. Oh, kalau di saya nggak ngomong ini, iya ini masih kalau di di sini aja. Pasti ada angkanya betul. Iya. Karena kan nyambung dari sini. Nah ini begini nih loh. Nah gini nih. Iya kan dikopel. Iya dikopel kan. Nah paralel. Bedain dulu. Jadi ambil yang ini dulu. Yang ambil. Waduh. Nggak apa ketahuan kok gampang. Mending salah satu aja kalau itu. Boleh, ntar potong lagi ya. Enggak itu mah dibuka aja kopelnya. Serabut gitu mah enggak. Kecuali nanti kasih diode dulu. Diode kecil aja 1 ampere aja udah cukup. 2 ampere. Ini juga paling berapa nih? Ini mau pakai yang apa? Yang sinyal generator aja Pak. Yang oscilloscope. Ini yang sinyal generator aja apa gimana? Kenapa? Oscilloscope ini. Hah? Yang sinyal generator aja apa gimana? Yang ke data yang kesininya. Oh yang mau dilihat? Ya kalau bisa dua-duanya. Kalau mau seru sih generator, kalau ini mau DC ini kan. Iya. Tapi bisa aja kita mau lihat seberapa dia burst-nya apa ininya kan, noise-nya gitu. Coba ya. Aduh. Sinyal ini kan ini yang keluar dari ini, yang keluar dari ini. Ini kan nggak ada kapasitor. Kalau ini yang langsung Anda masukkan ke oscilloscope nggak ada kapasitor. Pasti ada noise-nya di sini. Ada ketidakrataan gitu. Nggak ada multi ya. Taruh ini aja, taruh di sini. Dah, ini loh, tumpangin sini loh. Gini bisa. Nggak ada multi analog ya? Tadi nggak bisa. Agak ngeri ya. Ada multi analog nggak? Jangan analog. Multimeter analog. Ada sih di lab fisika. Coba. Nah, dah. Nggak, biar gue tahu kalau misalnya harus yang ngalir aja dulu gitu maksudnya. Ini kan kita kalau ini belum tahu nih ada yang ngalir apa nggak pakai multimeter. Nah, Itu analog Pak. Digital. digital tapi ini nggak apa-apa. Tapi hari ini nggak Pak? Kabel ada? Ada sih. Di dalam. Apa ini? Bedanya apa? Bentukannya. Iya. Kalau gue kebiasaan pakai analog maksudnya. Jadi mau coba pakai analog aja. Kalau kayak apa sih sebenarnya Pak? Kalau misalnya Ini lebih modern, cuma gue masalah kebiasaan. jadi tinggal satu mau nyari apa. Kalau di yang analog kayak jam harus diatur sendiri. Oh. Kalau misalnya yang ini kan tadi dual channel ya, berarti ada yang single channel. Ya
Masih ada. Cabut dulu. Apa? Ini nih. Kalau ada itu Kurang lebih adanya. Tutupnya. Jadi apa namanya? Oh, kalau iya. double Iya, itu. tuh istilahnya kayak ya udah lo bisa dapat 2 data langsung di sini. Makanya saya nggak biasa kayak yang digital nggak tahu. Kayak lebih ke itunya langsung dua. Lebih modern aja. Ini. Power ini. Oh itu mau. Ngambil Tahan 2 detik ya, 2 detik. Ayo, rusak loh. Ya. Untuk pindahnya kemana Pak? Itu auto dia udah otomatis bisa nyariin Nah, DC. udah langsung Oh, ini udah gini aja. Udah. Maksudnya kalau yang ini Pak, Intinya alatnya kan ini. bunyi Dia, ya? dia langsung bunyi. Deskripsian Mana? tahun Nggak bunyi Pak maksudnya. 2017. Nggak, itu auto bukan? Auto. Auto. Iya, jadi Oh bukan auto, dia auto itu nggak gitu. alatnya Ini di sampai keluar itu ada auto. belum sesuai dengan Coba mana Pak? Dipencet dulu sampai keluar auto. dosennya. Gimana Pak? Terus Ini. minta diperbaikin. Jadi Kan kita biar tahu ada lihat apa listrik yang ngalir apa enggak. Kita juga lihat nanti. Ini touchscreen nggak kan? Bukan ya? Bukan, kan? Kalau Bukan. jurnal atau channel gitu kan kita lihat ada Nah, Nah itu, udah Jadi kita nggak usah dipencet lagi. beberapa variabel kita ubah Bunyi nggak? kemiringan dari Nah, itu oke sip. apa namanya kemiringan dari solar panelnya gitu kita ubah terus nanti bilahnya ya apa namanya sudah ya turbinnya itu ditambah Nggak bunyi. Nah, 19 kan. itu 19 apa Pak? Volt. kabelnya 19 volt. Oh yang ini. Tapi Panas. seenggaknya berarti ada yang ngalir berarti bisa. cuman DC kan? DC. Kelihatan DC nggak? DC Pak, DC. Autonya beneran DC nggak? DC. Oh, nggak. berubah lagi tetap sama tapi variabelnya aja yang beda. Oke. kan nanti jadinya Berarti ada artikel pakai ini langsung dari di- sisi informatikanya ada mesin ada dari elektro Oh sih, ini apa ini? Ini sinyal generator Ini loh. generator. Makanya saya tanya. Dicabut aja nih, diganti pakai ini. Iya, berarti yang dua ini nggak usah berarti. Hah? Yang dua ini nggak usah berarti. Enggak, mau pakai ini apa mau pakai yang ini? Ya makanya saya tanya tadi. Terserah. Itu apa-apa. Ini mau dicabut, ini ditaruh pasang ke sini juga boleh. informasi Sama aja kan? Nggak tahu kayak ini, Mas. Yuk. Ini kalau ini cabut ganti sini emang bisa? Apa gimana? Gue nggak tahu nih kan gue. Nah, iya toh. nggak bisa Nggak, Pak. Ini maksudnya punya dia Pak, maksudnya. Hah? Kan punya mesin. Ini juga untuk generator Pak maksudnya. Maksudnya kalau ini dipisah juga, misalnya ini dipindah ke sini juga untuk apa Pak? Enggak apa-apa, bisa. Ya bisa, Bisa. aja sih. Bisa. Kalau mau nyoba mah, Oh ya udah, coba aja. coba aja dulu. Bisa, ini kan nah. Takutnya bermasalah. Kan langsung sok gua. Nah, sekarang ini harus ke situ. Ya kan biar mesin. Elektro. Kalau punya elektro gue masih berani. Coba gue. Coba ada nggak? Channel berapa? Channel 1. Satu. Channel. Nah, Nggak keluar ya. tinggal Itu dari Lihat atas kali apa dari adiknya. bawah? Dari atas. Kotor. se. Ini. Konfiguran juga Pak. Ini kita geser ke sini. 100 kali. Jam berapa? Nah, ini Pak, atas itu. Jam Ke bawah ini ya Pak. 14.48. Smart. Oh. Ini gimana? Ini nggak offset toh. Offsetnya Nggak, digeser ke sini. buat di ini gimana? Apa? Yang tadi zoom in itu tadi. Tadi zoom in gimana? Yang zoom in? Zoom in apa? Skalanya. Ini kayak udah ada di sini. Oh. Oke, gua Apa auto aja pakai auto loh. coba auto aja Pak. Oh. Channel berapa nih? Udah sih. Maaf. Nggak ada. Kemarin bisa kok. Ini kalau nggak pakai generator bisa nggak? Kan kayak gini bukan harus ada Enggak, generator. kemarin nggak pakai ini. Harusnya bisa. Oh ini. Kopling. Oh, enggak udah bener. Kopling DC ya, Bener. bukan kopling AC ya? Kan ini AC. Iya Pak. Bukan AC ya? Bener. DC. Amin. Ini F1 terlepas.
jalan. Udah 100. Ya Allah, jahatnya. Enggak, itu brightness itu. Iya enggak, Ini nggak mau tadi enggak biar diterangin, Pak. Biar terang, Pak. Emang sengaja, Pak. Ih, kalau kita frekuensi kita gedein nggak? Enggak mungkin. Tapi ke auto juga enggak ini. Masa masih ini enggak? Enggak mungkin begini. Iya, enggak mungkin. Enggak mungkin soalnya. Rusak nih. Tapi tadi ada yang ngalir, bisa seharusnya. Tadi kan makanya gue nyoba pakai multimeter dulu biar tahu, oh ini ada yang ngalir gitu. Kalau dia nggak ada yang ngalir berarti bisa. Tadi nggak bisa pakai itu, kenapa? Apa? Nggak bisa pakai yang ini kenapa? Bukan nggak bisa, maksudnya Coba. kan di sini kan dia itu kan di apa? Gimana dia? Memang kan tadi kan Pak Didi bilang memang buat yang sinyal generatornya yang dicari gitu kan. Makanya gue kenapa pakai yang itu. Sedangkan kalau yang dua ini itu kan dia untuk bagi osiloskopnya gitu. Ya berarti kalau sinyal generator harus taruh di ujung. Bukan, alat itunya maksud gue. Oh, iya. Ditaruh di ujung nggak sih? Soalnya yang Apa? yang itu kan 3. Makanya gue nanya tadi pengaruh nggak gitu maksud gue. Bentar ya kayaknya. Soalnya Itu. yang tulisannya generator cuman yang Itu makanya tadi gue nanya ke lu kan. Nih ngaruh nggak gitu. Kok nggak kena ya? coba pindahin aja. Coba pindahin lagi Pak ke generator lagi. Baru Pak alatnya. Baru dan Enggak, baru enggak, juga nyoba ini. Oh baru nyoba. Kan kalau juga. kemarin kan Pak Didi biasa pakai Ini yang copot CRT dulu. tadi atau Copot darah itu kemudian dia apa? yang Hah? Dicopot terus. model ini yang pakai digital. Loh, ini kan kalau mau anu ini kan channel 1. Ini kan channel 1. Berarti ini channel 1 ini. Pakai itu berarti Pak. Itu taruh situ juga. Nggak. Ntar, coba aja. Sensornya tuh ini. Coba, berarti ini dicopot aja ya Pak ya? Iya, itu sensor itu copot dulu. Ya, coba berarti. Coba ini kalibrasi lagi ini, plus sama kena sini. Sini, Plusnya kena ini nih. sini, pernah merah. Nah, Plusnya aja coba. tuh. Ada. Model apa ini? Soalnya nggak muncul mungkin Bapak kan. Nah, ada bunyi itu autonya. Nah, 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 berarti udah pakai aja berarti. Ya udah. bentar. Sinyalnya segitiga Pak, square ini triangular. Bisa diganti sih Pak. Bisa di. Enggak, kita tahu gantinya itu sesuai kebutuhan atau dari Sesuai kebutuhan Pak. Oh, Jadi kalau bukan dari sinyal panel suryanya ngeluarin segitiga apa segi 4 gitu. kalau itu di auto, kalau auto dia bakal otomatis sih Pak. Tapi kalau misalnya kita mau ganti ke bentuk lain nggak apa-apa, bisa aja. Nah, sekarang ini pasang ke sini coba. Terus ininya. Iya. Oke. Dan keluar. Coba auto dulu. Nah, tapi dia gitu Pak. Oh, benar. Ini bukan PPP. Kita buat RMS. RMS mana? Atas kan. Iya. Nah, kok 195? habisnya belum. Tadi sih, masuk perbandingannya. 112. 19. Oh, Kan 19 tadi. Nah. Ini, ya kan? Nah, udah. Tapi dia nggak ini. Bentuknya nggak. Eh, Gelombangnya nggak ini. Sinyal yang bentuk segitiga terus sama yang bentuk jadi itu Berat. nggak perlu. Tergantung keperluan. Sinyal tuh kan bentukannya beda-beda. Oh, ini kan ini ya. Nggak harus ini. Kadang tuh misalkan nih kalau sinyal-sinyal kayak tadi tuh yang dia kan juga kontak pasang gitu, jadi biasanya kan kalau dia apa namanya gelombang kayak nggak radius ya, ini masih Agak ada susah. yang tetap
apa sih? Ya lu setengah kayak tet gitu kan. Ya itu kan radio gitu. Oh ini, dah, Iya. benar. Iya. Coba sekarang diffnya berapa nih? Diffnya kan Frekuensi deh. 5 volt. 5, 10, 15, 20 pas benar. Dah. Ya. Ini nolnya, ini kan channel 1. Nah. Bukan yang T, Iya. Kemudian Pak. yang kuning. Iya, ini yang kuning betul. Ada apa sumbu X-nya? Iya. Sumbu X sinyalnya itu yang kuning yang harus dipasin di 0. Iya Pak. Ya. Berarti harus digeser. Ini pasin di 0. Sekarang diffnya kan 5. Diffnya 5, pembagiannya 5 nih ada berapa tuh? 2, 3, 4. 5 kali 4 kan 20. Jadi 19,7 ya, bener kan? Iya Pak. Ya enggak? 5 kali 4 kan 20. Padahal ini 19,7. Ya, dia nggak pas di atas kan Pak soalnya Pak. Jadi dia flat begini. Ya. Gitu. Iya. Nah, sekarang kalau mau lihat ininya tapi nggak bisa, ini kaitan sama trigger kok. Yang atas ya Pak tadi? Tadi kan mau yang atas ya. Nah, itu coba itu Pak. Oh, ini posisi Enggak. Ini kalau mau lihat ininya itu loh. Yang zoom ininya out itu tadi ya loh. Pak? Ya. Di horizontal. Iya tadi gue bilang yang zoom out tadi. Oh. Saya pengen tahu ini kan ada noise gitu loh, pengen diperbesar gitu, di zoom in. Iya Pak. Di zoom in. Oh ini. Nah, bener. Tuh kelihatan tuh. Goyang-goyang kan. Iya. Jadi dia nggak anteng. Iya. Di zoom in skala sumbu X. Gitu harusnya kan dia anteng di sini. Ya. Gitu. Nah, ini dia goyang-goyang. Berarti itu frekuensi yang di situ menunjukkan apa Pak dari alatnya? Ini berapa nih? 10 nanosecond paling kecil, 10 nanosecond diffnya secara ini. Akhirnya dia kelihatan goyang-goyang, itu yang burstnya itu. Nah kalau mau pakai ini kelihatan lagi. Kalau tinggal gerak, Ini kelihatan. kita putar, Oh, baik Pak. lebih kelihatan. Muterin turbin. Puterin turbin, iya benar. Jadi kadang-kadang ini kan dari matahari kan kita nggak bisa kontrol matahari. Oke, kita lihat coba. Taruh, sabar. Nah, coba ya berubah nggak? Nah, Nah coba diputar. putar. Ya kenceng dong, jangan pelan-pelan. Ya, gimana dong? Nggak maksudnya ada ini nggak berubah nggak? Nah, ini diffnya Gue juga pikir gue begini. Tiup aja. Tiup. Ya gimana dong? Kayaknya mendingan dicolek sih. Kipas angin nggak kipas angin? Hair dryer, Oh, ini hair dryer. di sini nih tuh. Ah, sip, cakep. Berubah nggak, Pak? Masa ada yang berubah? nggak ada ini nggak ya? Nggak ngaruh kan kanan kirinya? Ngaruh nggak? Nah, Coba. Gue nggak tahu kan. Harusnya enggak sih. Dan bahkan harusnya muternya ke sini. Mbak, dari atas aja Pak. Lebih efektif. Ringkih. Iya. Goyang dia soalnya. Bentukannya cenderung kemana? apa ininya? Iya, Nah, dia bawahnya nggak ada fix ya Pak. Bukan cenderung. Oh. Jadi dia Coba. lebih kemana dia? Dia akan ngarah ke sini karena Oh, dia berarti ke kanan, berarti kanan, Iya, berarti sama. kanan, berarti kanan, berarti kanan. Ini malah ngendorin. Bentar Pak. Iya, ini juga merasa kok di bakal hujan ini. Kalah. oh, ininya kecil kali skalanya. Ya bentar. Oh ini loh. Atau Satu enggak kali. dicek dulu Pak pakai multimeter. Dia ada Nah, kelihatan. Kecil tapi ya. ya kecil banget tapi ya. Pakai ininya nih. Kendor Pak. Bentar, bentar. Putar aja boleh gitu. Ringkih Pak dia Pak. Ringkih banget. Oh, ini kelihatan. Ringkih banget ini. Oh, hebat banget dia. Oh, ini tuh ada. Bentar Pak, ini. Nah. Ah.
kecil anunya. Dari angin nggak sih Pak? Apa Dari angin Pak. Kecil tuh. Kelihatan kan ada gininya. Buat ampun. Coba. Di zoom in nggak bisa pak? Hah? Zoom in yang kayak Zoom kemarin in, tuh. udah paling zoom in Pak. Udah Udah maksimal. paling zoom in. Kalau yang 10 dan 100 tadi itu apa sih Pak? Berarti 10 kali itu apa? Skala dari ininya apa namanya? ini angin. Aliran listriknya. Itu ngaruhnya kemana? Itu ngaruh ke nilai skala. Ini disknya paling zoom in. 10 kali. Udah Kalau terlalu zoom in malah anteng. Tawan tadi kan itu 19,7. Oh, tapi itu dalam 10 skala 10. Aslinya tuh cuma 1,1. Nah, skala ini Pak yang dibesarin Pak. Skala ini dibesarin nih. Peta nih kalau 2014 kan ada tulisan skala peningkatan. Penguatannya Peta misalkan 10 cm. Tapi skala 1/100. Nah, itu kan tentunya dalam asli 1000 Iya, meter. oh, udah paling sensitif Pak. Dibanding. Ini malah 1 kali, kalau 10 kali zoom out. Yang kemarin itu kita bisa ngelihat itunya gimana Pak? Bisa lihat secara apa? Besar itu. Makanya ini aku juga agak bingung nih. Kecil ini. Karena memang coba pasti dicek pakai mobil, pasti di bawah yang surya panel panel surya pasti nggak dicek dulu tuh. Tapi pasti dikecil. Sampai diputar Pak. Karena kan kalau solar panel kan walaupun gelap gini, tapi kan masih tetap terang, masih ada cahaya. Bedanya kalau keras Apa? Bedanya apa? Nah, ini iya. Gue pakai multimeter itu cuma buat mengindikasi kalau ada listrik yang ngalir doang udah. Maksudnya itu gue bukan nyari nilainya. Jadi tujuan kenapa gue pakai multimeter cuma buat oh ini ada yang ngalir gitu. Kalau ini ngalir berarti alatnya itu hasil. Itu doang Oh, nilainya itu dari sini. dari kasus itu. maaf Pak. Gue nggak mencari nilai dari apa multimeter. Ya, Oh, harus enggak, kalau nggak muncul. Apa kebalik ya? Apa hari pakai ini, hari pakai AC? DC Pak harusnya. Soalnya di DC Pak. Generator DC pasti. Tapi nggak- Malah, coba aja dulu. Soalnya dulu. dah lu bentar-bentar ya. Dan juga. Arus yang ini AC itu alternatif current. Kalau di situ jadi kalau alternatif itu ada dua arus. Jadi ibaratnya di sini. Tapi kalau DC itu set dan DC itu cenderung enggak gitu. Kalau AC baru itu. Itu Mas. Terus itu Tar ya Pak. Rusak banget. Kenapa? Murnya Oh, belajar banyak hari ini. ringkih banget Pak. Terus kenapa gua tadi pakai multimeter? Karena kan orang-orang kalau misalkan ngecek listrik kadang pakai test pen. Tau kan test pen? Iya. Ya kan? Kalau misalkan kecolokan kan kalau itu kan kalau dia ada yang lari kan kayak ini dari 50 milivolt Pak, nggak bisa lebih kecil. Nggak bisa Pak ya. kalau gua Yang kemarin itu kita bisa ngelihat sampai itunya yang solar panel apa? Solar panel Pak kemarin. Oh, solar panel. Ini 50 milivolt, nggak bisa lebih kecil dari 50 milivolt. kabel gede yang karena biasanya Ini loh, diffnya 50 milivolt kalau satu pakai AC ini. gua ini ya udah masalah itu Nggak bisa kurang dari itu. Nah ya kan, kalau gede kan begitu. gua pernah nggak sengaja colok kabel dan itu dia 220 volt. Terus Untungnya gua nggak pernah. Iya kayak gini. Lo tau kan kalau bukan kasan sih, tapi colokan-colokan per kontak kan itu dia ngalir 220 volt kan, ngikutin rumah. Coba deh, ini ternyata mati. Hidupin lagi, Pak? Panjang. Serabutnya ada. Enggak, 2 detik, 2 detik, Pak. Ini kok gue mau yang 2 detik, kok katanya. nggak nyala lampunya. Terus ada kabel lain gue colok. Auto, ya. Ternyata salah kabel, pas gue cari kabel yang sebelum itu ternyata dia kabel panjang.
Coba puterin deh. Meninggal sih enggak, cuma ya. Wah, ada Pak. Meninggal sih enggak. Oh iya, cuma 1-2 volt kok. Hah? Kecil Pak paling itu Bang. Tegangannya? Oh, Nggak mungkin gede. tegangannya kecil sekali, 1-2 volt. Coba putar lagi. Itu variabel. Dibanding panel pasti udah. Nah, ya kan Ya kan? 2,2 volt. Kan gue bilang pakai multimeter dulu. Paling nggak tahu dulu. Hari pakai ini, pakai apa? Trafo baru kelihatan. Angin. Trafo step up. Iya, step Bisa, up. pakai trafo kecil bisa. Cuman ya gitu. Buat gedein voltnya. Yang trafo itu bisa Pak dipakai? Apa aja bisa. Yang Tapi trafo- kalau trafo yang itu kurang tinggi, Bang. Jangan dong. Trafo Indramayu. PLN biasa aja, trafo adaptor. Lu ke bawah nih. Ada apa namanya? Apa sih? Kotak gede. Bukan, apa yang layar gede apa kita bilang? Videotron. Nah, Videotron. Di atasnya Pakai trafo, Pak. kotak itu namanya trafo. Itu trafo. Kecil. Kayak bukan om. Ininya trafo. Ini burst Pak ya? Iya, Bang, yang ini yang mengandung bers gitu. Itu kita tahu tegangan sama ampernya bisa ngebaca nggak Pak di sini? Oh, kalau ampere harus pakai sun itu, Pak. Kalau melihat ini ampere, karena ini kalau ini nggak pakai sun nggak bisa. Osiloskop gitu, kalau melihat arusnya. Mungkin ini kali coba. Saya buat 10 kali coba. Input warna kuning. Input warna Sorry. Input warna biru. Input warna biru, kuning, output Pak ya? Output. Ini, nah. Input dari apa nih Pak? Yang biru dari baterai ya Pak ya? Yang biru itu dari panel surya. Panel surya. Terus Panel surya yang ini adalah yang menuju ke baterai, yang kuning. kuning menuju ke baterai. Keluaran menuju ke baterai. Oke. Bisa dibandingin kan? Iya. Nah, ini kalau mau dilihat tuh, kita bisa lihat perbedaannya tuh, gerakan. Iya, iya. Kalau mau ditampilkan lagi fast Fourier transformnya, bentar. FFT2, ini FFT input, ini fast Fourier transform outputnya. Nah, bisa dilihat grafiknya. Iya, iya. Ya wes, itu aja dulu Pak. Ntar kita coba ini lagi. Gimana Pak? Langsung Pak? Rekan-rekan, kali ini tadi sudah ini ya, kali ini tadi kita sudah mencoba ya, ini adalah panel surya ya. Terus kita menggunakan alat dua ya, yang ini adalah osiloskop dan ini adalah multimeter canggih ya. Multimeter ini semua serba auto ya. Ini semua serba auto, multimeter canggih. Nah, kita udah coba, namun masih ada beberapa kendala ya. Kali ini adalah
ini adalah pembangkit listrik tenaga hybrid. Jadi hybridnya itu adalah pakai wind turbine. Turbinnya sudah ada, tapi karena turbinnya ada di tempat yang rendah, jadi mungkin anginnya nggak kena ya, torsi anginnya nggak kena. Tapi ini motornya masih boleh lah. Ini motornya adalah motor DC ya, DC motor. Jadi di sini pakai komutator. Cuman sudah kita tes di sini, kalau kita putar pakai tangan, sudah sekencang itu putar pakai tangan, keluarnya cuma 2 volt. Nah ini adalah tantangan kita ke depan. Kita akan coba menggunakan BLDC mungkin ya lebih. Karena kalau untuk wind turbine biasanya pakai brushless DC motor. Nah itu kita akan coba pakai BLDC. Nanti kalaupun masih kurang tinggi ya kita taikkan dengan apa istilahnya transformator. Kita dari transformator 3 fasa atau pakai trafo biasa. Nanti kita rangkai supaya menjadi penguat tegangan 3 fasa gitu. Ya seperti itu. Dan ini adalah panel suryanya. Ke panel surya sudah kemarin ya, video yang kemarin itu sudah dipertunjukkan bahwa ini bisa keluar tegangan cukup bagus, masih cukup bagus 19 volt. Nah kita berharap ini pun juga bisa paling enggak menyamai 19 volt gitu, seperti itu. Dan sementara kontrolernya juga sudah ada di sini, seperti itu. Akinya kita juga sudah ada gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada Pak Dayat Bang ada komentar? Ya, jadi nanti kita mencoba melakukan improvisasi dari alat yang sudah ada. Nanti ada beberapa variasi yang akan kita coba. Itu pertama jumlah bilah dari turbin nanti bisa divariasikan sudut kemiringan, kemudian ditambah jumlah blade-nya, karena ini yang masih digunakan itu ada 2 bilah, 2 blade. Lalu perlu juga mengkarakterisasi tangkapan cahaya matahari. Jadi pada saat matahari ini keluar, pastikan bahwa solar panel tersebut pada sudut kemiringan berapa, di posisi mana bisa maksimal mendapatkan sinaran pencahayaan matahari supaya bisa menghasilkan solar energi listrik yang besar. Ya, begitu dulu Pak. Nanti akan kita coba. Mungkin satu yang belum agak sedikit ketinggalan, ini adalah riset ini adalah multidisiplin ilmu ya. Jadi beliau ini adalah dari konversi energi, ya. Saya dari ilmu komputer, ini nanti akan menggeluti bidang kontrol. Ada lagi Pak Fahrudin, kali ini lagi berhalangan, beliau juga konversi energi dan juga Bu Fajar. Ada lagi Bu Fajar ya. Bu Fajar itu dari teknik elektro. Sementara mahasiswanya sebenarnya ada 4. Yang satu sedang PKL ya, kampus Merdeka. Ini adalah mahasiswa dari sistem informasi ya, Fakultas Ilmu Komputer. Ini adalah dari teknik elektro, yang ini adalah dari teknik mesin, seperti itu ya. Yang satu lagi temannya Mbak Elianti. Ini ada yang sedang, ini adalah dari sistem informasi juga. Jadi sistem informasi 2 orang, teknik elektro 1 orang, teknik mesin 1 orang, seperti itu. Jadi ini benar-benar multidisiplin ilmu. Oke, saya kira itu aja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam channel berikutnya lagi, dalam sesi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.